Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda soleh dan soleha semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bahagia, tersenyum dan tetap semangat. Masya Allah. Baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari yaitu mata pelajaran sains. Nah, minggu lalu kita sudah belajar yaitu sains mengenai makanan bergizi. Sekarang poin B kita akan belajar yaitu bahan makanan tambahan. Nah, bahan makanan tambahan itu terbagi dua, Nanda Soleh. Pertama, bahan pengawet. Kedua, pewarna makanan. Jadi nanti Ibu Guru akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan bahan pengawet dan apa itu pewarna makanan. Baik Nanda Soleh dan Soleha, sebelum belajar seperti biasanya Ibu Guru akan selalu melihat Ananda itu tersenyum, bahagia. Siapa yang selalu bahagia dalam belajar, maka Allah akan memberikan pahala sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan membahas pertama itu bahan pengawet. Anda sering dengar apa itu pengawet? Nah, pengawet itu Ananda Soleh dan Soleha ternyata yang membuat makanan kita itu bertahan lama. Bagaimana cara membuat makanan kita itu bertahan lama? Ternyata ada caranya. Biasanya bahan makanan kita itu yang telah kita buat ataupun kita beli ataupun nanti kita tidak mau makan, mau simpan, biasanya kita simpannya di mana ya? Ada yang tahu? Pasti tahu, yaitu di dalam kulkas. Kadang ada orang juga menutup makanan itu dengan tudung saji supaya apa? Supaya tidak dihinggapi kuman-kuman. Dan ada juga sebagian orang makanan yaitu dimasukkan ke dalam kulkas. Karena kenapa? Kulkas itu adalah tempat dingin dan kering, dapat menghambat pertumbuhan kuman. Jadi dengan adanya dimasukkan ke dalam kulkas, kumannya itu tidak masuk ke dalam makanan. Jadi mencegah pembusukan makanan. Ternyata masih juga ada cara lain untuk mencegah makanan tidak cepat busuk, yaitu dengan cara pengawetan. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan ternyata pengawet itu terbagi dua. Ada dua jenis pengawet. Ada yang mau tahu? Pertama, pengawet alami. Kedua, pengawet buatan. Nah, Ibu Guru ulang sekali lagi. Ada dua jenis bahan pengawet. Pertama, pengawet alami. Kedua, pengawet buatan. Apa itu pengawet alami dan apa itu pengawet buatan? A. Pengawet alami. Pengawet alami itu maksudnya Ananda Soleh dan Soleh adalah pengawet yang bahannya dari alam. Misal, gula itu untuk mengawetkan buah. Jadi buah itu tidak terlalu cepat busuk. Dan ada juga yaitu bahan pengawet dari alam itu garam. Garam itu untuk mengawetkan apa? Untuk mengawetkan ikan. Dengan begitu ikannya menjadi tetap bertahan lama, dia tetap tidak busuk. Makanya sering kan lihat orang-orang jemur-jemur ikan nanti jadinya dia ikan asin. Begitulah orang-orang mengawetkan dengan bahan alami. Yang kedua yaitu poin B, yaitu pengawet buatan. Nah, pengawet buatan ini adalah pengawet yang menggunakan bahan kimia. Yang dilakukan itu yang dicampurkan dengan bahan kimia. Misalnya asam benzoat, asam asetat, asam sitrat, dan belerang dioksida. Nah, jika kita terlalu banyak mengkonsumsi bahan pengawet buatan yang menggunakan bahan kimia, itu berbahaya. Makanya kita tidak boleh sering-sering menggunakan bahan pengawet makanan dengan bahan buatan. Dan Ananda Soleh dan Soleha, sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu pewarna makanan. Pewarna makanan itu Ananda Soleh dan Soleha sering lihat bunda yang buat kue. Ada yang kadang kuenya ada yang warna hijau, kadang kuenya ada yang warna biru, kadang kuenya ada warna biru. Itu Ananda Soleh dan Soleh adalah kue-kue bolu itu dipakai pewarna makanan. Apa tujuan memakai warna makanan?
agar lebih menarik dan mengundang selera orang makan. Jadi waktu orang melihat bolu itu, wow, bolunya sangat enak dan warnanya itu sangat keren. Karena kenapa? Dia memakai pewarna makanan. Ternyata pewarna makanan itu juga terbagi dua, yaitu pewarna alami dan pewarna buatan. Nah, seperti tadi Bu Guru akan menjelaskan, kalau pewarna alami yaitu menggunakan dari bahan-bahan alam. Dari bahan alam digunakan untuk mewarnai makanan. Kalau misalkan pewarna buatan, yaitu pewarna dari bahan kimia digunakan untuk mewarnai pakaian. Jadi kita harus sangat hati-hati dalam memilih makanan yang cocok untuk kita agar selalu sehat. Misalkan contoh yang lain, pewarna alami, yaitu kadang orang ada buat dari suatu bolu. Jadi bolu, makanya ada namanya bolu pandan. Itu warnanya agak hijau, tapi orang-orang tua kita biasanya ada juga memakai dengan pewarna itu memakai daun pandan. Dan ada juga seperti kunyit. Nanti kunyit ditumbuh, diambil airnya, dijadikan sebagai bahan pewarna alami. Itulah contoh bahan pewarna alami Anda soleh dan soleha. Kalau bahan pewarna buatan itu adalah pewarna dari bahan kimia digunakan untuk mewarnai pakaian. Jadi Anda soleh dan soleha, kita harus melihat makanan itu yang digunakan bahan pewarna kimia. Karena kenapa? Itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita, bisa menyebabkan yaitu penyakit kanker. Jadi sebaiknya Anda soleh dan soleha tidak makan makanan dari pewarna buatan, yaitu bahan dari kimia. Nah, Bu Guru akan mengulang sedikit lagi, yaitu tentang bahan pengawet. Bahan pengawet terbagi dua, pengawet alami dan pengawet buatan. Dan kalau pewarna makanan adalah juga dua, yaitu pewarna alami dan pewarna buatan. Itu saja yang bisa Ibu Guru sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ibu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.